Halo teman-teman, selamat datang di Beetle Channel. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Hari ini kami akan melanjutkan sandiwara novel. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share ya. Terima kasih sudah berkunjung di Beetle Channel. Jangan lupa untuk memberikan komentar kalian, agar channel ini semakin berkembang. Bab 15. Begitu pernyataan tersebut dilontarkan, semua orang terkejut. Orang-orang yang mengejeknya sebelumnya tidak bisa lagi tertawa. Tempat itu dipenuhi dengan suara terkesiap. Benda yang dibeli seharga 500.000 bisa dijual seharga 35 juta. 35 juta. Pada saat ini, bahkan bos kaya itu merasa iri. Orang-orang yang paling tidak mempercayainya adalah Penelope dan Richten. Wajah mereka dipenuhi rasa iri. Tidak seorang pun tahu lebih baik dari mereka karena mereka telah menyaksikan Jasper membeli liontin ruby itu seharga 500.000. Saat itu, mereka menertawakan Jasper karena uangnya telah ditipu. Sekarang, ternyata liontin ruby itu sebenarnya berharga 35 juta. Hati Penelope berdarah-darah. Mereka berdua merasa, jika perhiasan itu seharusnya milik mereka dan 35 juta juga milik mereka. Jasper Line, kenapa kamu tidak bilang kalau batu ruby ini sangat berharga? Penelope menunjuk Jasper dan berteriak. Apa kamu gila atau ada yang salah dengan otakmu? Jasper berkata dengan dingin. Kenapa aku harus memberitahumu berapa nilainya? Sekarang kamu sudah banyak uang. Kamu harus memberiku setidaknya setengahnya. Penelope berkata dengan marah. Bodoh. Setelah mengucapkan kata itu, Jasper tidak peduli padanya lagi. Penelope merasa seolah-olah serangga beracun yang tak terhitung jumlahnya menggerogoti hatinya. Itu 35 juta. Dia harus memiliki bagiannya. Dia dulu pacar Jasper dan mereka hampir menikah. Huff menyipitkan matanya pada Jasper dan berkata dengan muram. Kamu anak yang beruntung. Huff tidak peduli dengan 500.000. Tetapi beda dengan 35 juta. Tidak akan ada yang mempertanyakan keprofesionalan Landon. Jika dia mengatakan segitu harganya, maka itu pasti benar. Apakah taruhannya masih berlaku? Kata Jasper santai, sambil mencibir. Huff berkata, karena kamu yang menantang. Kenapa aku harus menolak? Cari seseorang untuk membawa 2 laptop. Setelah berbicara, Huff segera mengeluarkan buku cek. Setelah menulis cek, dia merobeknya, meletakkannya di atas meja, dan mencibir. Nih, cek 35 juta. Jasper tidak ragu-ragu meletakkan liontin ruby di sebelah cek itu dan berkata dengan ringan, ayo kita mulai. Huff merasa Jasper menyodorkan uangnya kepadanya. Tetapi mengapa Jasper tidak merasakan hal yang sama? Kebetulan pasar minyak mentah belum dimulai. Dan modal Jasper yang 12 juta masih terlalu sedikit. Dengan tambahan amunisi 35 juta, dia bisa langsung. Kenapa tidak kita lupakan saja? Bukan masalah besar kehilangan sedikit gengsi. Kamu masih punya kesempatan. Sayang jatuh di sini. Jasper tahu John bersikap perhatian. Lagi pula, tidak ada yang merasa optimis mengenai peluangnya, termasuk John. Namun, Jasper tidak akan mundur. Dia berkata, jangan khawatir. Aku percaya diri. Melihat sikap tegas Jasper, John menghela nafas dan tidak berkata apa-apa lagi. Karena dia tahu Jasper memasukkan 12 juta ke dalam akun berjangka minyak mentah dan meningkatkan leverage hingga 5 kali lipat. Dia sudah tahu jika pemuda ini sangat bertekad. Dia sama sekali tidak peduli dengan pendapat orang lain. Pada titik ini, Wendy juga mendekat. Melihat keraguannya, Jasper tersenyum dan berkata, apa kamu juga ingin membujuk aku untuk menyerah dan bilang kalau tidak ada gunanya mengambil risiko demi gengsiku? Wendy tersenyum. Padanya, senyuman yang tampak seperti 100 bunga yang bermekaran. Dia berbisik, tidak, aku yakin kamu akan menang. Jasper terkekeh ringan dan berkata, terima kasih atas kepercayaanmu. Penelope, yang berdiri tidak jauh di samping Huff, menatap Jasper dengan getir. Dia berkata sambil mencibir, pasangan yang tidak tahu malu. Kamu akan menangis sebentar lagi. Saat Penelope berkata demikian, Wendy mendukung Jasper. Dengan suasana yang begitu hidup,
Wendy menyadari Jasper telah menjadi sasaran serangan dan ejekan semua orang. Sang penghasut adalah si Penelope Hun ini. Apakah kau Penelope Hun? Wendy menatap Penelope tanpa ekspresi. Dalam keadaan seperti itu, tidak semua orang berani berdiri dan berbicara. Sebagai putri dari orang terkaya di provinsi itu, intensitas Wendy tidak diragukan lagi sangat kuat. Lagi pula, soal identitas. Memandangmu dengan semakin rendah. Melihat Penelope memucat dengan dua kalimat itu, Wendy menjadi lebih percaya diri. Ini adalah pertama kalinya dia melangkah maju karena dia tidak setuju dengan tindakan orang lain. Dia tidak mengerti ada dendam apa antara Penelope dan Jasper, tapi dia bisa melihat kepribadian licik Penelope. Jika seorang wanita tidak memiliki batasan, apa bedanya kalau kau bisa memenangkan hati pria? Itu hanyalah tindakan amal sementara dari orang lain. Kata-kata Wendy seperti pisau di hati Penelope. Meskipun suasana menjadi sunyi, sebagian besar pria yang hadir bersorak untuk Wendy dari lubuk hati mereka. Di era ini, sebagian besar orang yang berdiri di sini adalah generasi pertama yang kaya yang memulai dari awal. Mereka memahami kesulitan dan memulai dari bawah. Kata-kata Wendy sederhana dan lugas, tetapi ucapannya menjelaskan kebenaran yang paling sederhana. Misalnya, apakah wanita seperti Penelope Hun benar-benar berharga? Bisa dibilang tidak ada pria, termasuk Half Lewis, yang akan menaruh perhatian padanya. Terus terang, dia hanya mengganggu karena dia mendapat dukungan. Kau, Penelope menggertakkan giginya dengan marah. Dia menunjuk Wendy dan berteriak, "Siapa kau sampai mengatakan ini padaku? Apakah kau pantas? Bukankah kau hanya memiliki wajah yang cantik? Aku ingin tahu berapa banyak pria yang pernah tidur denganmu. Semua wanita naik keranjang para pria. Lalu apa bedanya kau dariku?" Bersambung. Nantikan bab selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share.